إني أعلم الغيب والسماوات والأرض Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nadiniya wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi kiram khususan wa hadithana al-kitab al-imam Jalaluddin al-Mahalli al-imam Jalaluddin as-Suyuti wa Syekh Ahmad Syahabi wa Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Tanara Syekh Masyari Tebuirang Jombang Syekh Alwi, Syekh Anwar, Syekh Mansur, Syekh Abdul Aziz Mansur, Pajolbang Jombang wa walidina khususan Kiai Haji Abdul Basit Rais nafa'ana bi'ulumihim wa barakatihim wa amidana bi'asrarihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segenap pengurus Masjid Jami Al-Ikhlas yang saya hormati, dan khusus Bapak Ketua DKM Bapak Haji Sigit, para jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita diberikan sehat wal afiat, bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan ta'lim. Niatkan di dalam hati i'tikaf di dalam masjid karena Allah dan niat talabul ilmi karena Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan ampunan buat kita, diberikan pula kita ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabat, para tabi'in. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pengajian pagi ini masih di surat Al-Baqarah, tepatnya di ayat ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darwin. Wa idh qala ay wadhkur ya Muhammadu idh qala. Ingatlah wahai Muhammad, ini berita gaib dari Allah Subhanahu wa taala lewat Jibril yang disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idh qala rabbuka lil malaikati, tatkala
Tuhanmu berfirman kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sungguh aku akan menjadikan seorang khalifah, pengganti di muka bumi. Maksud pengganti di sini adalah sebagai pengganti di dalam melestarikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi. Allah punya syariat, ketentuan-ketentuan hukum ini akan dilaksanakan tentu oleh seorang khalifah, pengganti Allah, perwakilan Allah di muka bumi. Siapa dia? Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah mengumandangkan firman ini kepada para malaikat di sana, di langit, berkata malaikat, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yusfiku dima. Ini kata malaikat, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi ini seorang makhluk yang suka merusak di muka bumi, yang suka berbuat kerusakan. Kerusakan di sini yaitu bentuk-bentuk maksiat. Wa yusfiku dima, apakah engkau juga akan menciptakan seorang makhluk manusia di muka bumi yang suka saling membunuh, mengalirkan darah, sebagaimana terjadi kepada Banul Jan dulu, di muka bumi ini sebelum Adam ada namanya makhluk Banul Jan. Dulu sebelum Adam itu mereka merusak di muka bumi. Kemudian Allah utus malaikat, itu Banul Jan dibawa, disisir semua, habis dibawa ke pulau-pulau, kemudian ke gunung-gunung. Sudah tidak ada lagi cerita itu, habis semua. Nah, ini malaikat protes kepada Nabi, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahasanya yang udah-udah aja dulu begitu Banul Jan, kok bikin lagi makhluk namanya manusia. Wa nahnu nusabbihu bihamdika, sementara kami bertasbih, memuji engkau dengan mengucapkan subhanallah bihamdi, wa nuqaddisu lak, juga akan mensucikan engkau dari sesuatu yang tidak layak bagi engkau. Jadi ketika Allah musyawarah ingin menciptakan makhluk ini malaikat bahasanya, kalau bahasa protes gitu kami membaca tasbih tiap hari, siang malam mensucikan engkau, sementara makhluk-makhluk yang udah-udah aja bikin onar di muka bumi, kerusakan di muka bumi, membunuh, berbuat maksiat dan lain-lain. Qala ta'ala, inni a'lamu ma la ta'lamu. Kata Allah, aku itu lebih tahu. Sesungguhnya aku lebih tahu akan sesuatu yang kalian tidak tahu. Berupa apa? Minal maslahati istikhlafi Adam, berupa kemaslahatan, kebaikan di dalam menciptakan, membuat ganti atau khalifah Adam ini. Nah, nanti dzurriyyah Adam ini, keturunan Adam ini, ada yang taat, ada yang maksiat. Nah, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menampakkan keadilannya di muka bumi ini. Ingin menunjukkan eksistensi keberadaan ketuhanannya yang maha adil. Siapa yang taat akan dimasukkan surga, dan sementara yang maksiat, yang menentang, akan dimasukkan neraka. Jadi kita diciptakannya sebetulnya ujian, mana nanti Allah akan menegakkan keadilan. Yang taat aja masuk surga, suka sholat rajin, syukur-syukur jamaahnya, yang ngaji rajin. Ini bentuk-bentuk ketaatan yang akan menghantarkan seseorang masuk surga.
Kata malaikat, tidak diciptakan oleh Tuhan kami seorang makhluk yang lebih mulia dari kita dan lebih mengetahui, karena kita mah lebih senior bahasanya. Malaikat bilang begitu tuh. Kita lebih dulu diciptakan, ya. Maka dalam hal ini, ya, kami mah ngelihat sesuatu yang belum pernah dilihat, ya. Maksudnya biar kami aja sebagai khalifah di muka bumi. Ngomongnya cuma begitu tuh kira-kira tuh. Cuma nggak diucapin. Tapi Allah tahu. Kadang cenderung ego ini seseorang merasa senior. Sama begitu Pak kadang-kadang. Saya lebih pantas loh posisi ini. Begitu tuh. Malaikat bilang begitu. Lah kita kan senior. Diciptakan oleh Allah lebih dahulu. Lebih tahu segala. Ada mah makhluk-makhluk kemarin. Nah ini ya. Ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adam ini Allah ciptakan dari min adinil ardi, dari tanah, saripati tanah, ya. Kemudian digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan genggaman, kemudian seluruh itu tanah tersebut yang Allah qabad, bahasa kita genggam, ya, campur dengan macam-macam air, ya. Kemudian disempurnakan, ditiuplah oleh Allah Subhanahu wa taala roh, maka jadilah seorang makhluk namanya manusia, hayawanan hassasan. Kita ini termasuk hayawan juga Pak, istilah bahasa. Hayawan yang berakal, hayawan yang mempunyai rasa, ya. Yang tadinya dulu jamad, dulunya benda mati yang tidak tahu apa-apa, kemudian ditiupkan roh, hiduplah kita. Kita nggak pernah tahu kita di mana tuh. Betul. Nggak pernah pengen kayak apa kita. Tapi Allah ciptakan kita, ditiupkan roh. Kalau rohnya sudah ada sejak dulu. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa hikmah dari ayat ini? Bahwa Allah sendiri ketika menciptakan makhluk yang namanya Adam ini, padahal Allah mampu, tidak perlu ngomong sama malaikat. Allah ngajak musyawarah. Ya. Wasawirhum fil amri. Ya. Ini disunahkan. Ya. Wasawirhum fil amri idza azamta fatawakkal Allah. Ini kita kalau mau mengadakan sesuatu ngobrol, musyawarah. Kalau bahasa anak muda ngopi, selesai masalah. Kata anak muda tuh ya. Artinya ngobrol, ngolah pikir, ngobrol, nyantai. Ayo, kira-kira apa yang perlu dirembukan? Pentingnya musyawarah. Tidak saja dalam struktur organisasi, ya, apa itu KRT-an, apa itu namanya DKN, atau apa bentuk, bahkan termasuk diri kita di keluarga kita, ajak ngobrol. Tuh yang kita punya istri tuh, ajak ngobrol anak-anak kita yang sudah dewasa, yang asik Pak, ya, ngobrol itu, ajak jamaah. Sekali boleh jamaah, ya, di rumah, habis jamaah, istri, anak-anak yang dewasa, sekali. Penting itu. Assalamualaikum, wirid, apa doa, ngajak ngobrol. Fulan yang besar sedang kuliah, gimana kuliahnya? Tuh, di kampus ada kendala nggak? Ajak komunikasi. Biar kita tahu sejauh mana perkembangan dia. Ini enak, penting itu. Ini asyik, begitu ya. Nah, dari musyawarah ini ternyata, ya, Allah mau menampakkan kelemahan malaikat
di tentang ilmu gaib, ya. Dan juga dari musyawarah ini Allah ingin menampakkan keutamaan Adam, ya, terhadap malaikat. Dari musyawarah ini pula bahwasanya tidak layak meninggalkan kebaikan semuanya, sementara satu sisi gara-gara ada kejelekan sedikit, ya. Bani Adam ini semuanya, ya, fa inna bani Adam khairuhum ghalibun syarrah, ya. Bani Adam ini Bapak sekalian mampu mengalahkan keburukan-keburukan. Maksudnya bagaimana? Manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada syahwat. Betul. Ya. Sama seperti binatang yang lain, ya. Ada syahwat. Kemudian ada namanya kekuatan syahwat, ada kekuatan godok marah. Ada juga kekuatan akal. Nah, malaikat ini memandang dua hal yang buruk ini, kekuatan godok, marah, dan kekuatan syahwat. Itu yang dia lihat, sehingga nggak pantas ini. Gua aja yang jadi khalifah, begitu. Dia tidak melihat sisi lain, yaitu kuatul akli, ya. Manusia diberikan akal. Jadi jangan melihat kemudian buruknya saja, lihat juga dong sisi kebaikan. Nah, ini pelajaran buat kita, oke? Ya. Kemudian kita kadang-kadang mudah menjudge seseorang. Semua manusia ada keburukan, ada kesalahan, kekhilafan, betul. Tapi juga kita perlu menghargai sisi kebaikan dia. Dia pernah melakukan kebaikan-kebaikan. Cobalah, ya, belajar kemudian bijak, ya. Bahasa kita kadang-kadang apa tuh? Susu sebelanga rusak, ya, karena nila setitik rusak susu sebelang, ya. Susunya ini sebaskom rusak semua gara-gara nila racun semua. Nah, kita jangan kemudian, ya, tidak berbijak. Kalau ada seseorang melakukan kesalahan-kesalahan, pasti sisi baiknya ada, begitu tuh. Ini malaikat memandang keburukan manusia tuh Adam tuh tadi tuh dua tuh, ya, punya kuatul ghadab, punya kuatul syahwat, dianggap buruk. Padahal sisi baiknya ada satu tuh, kuatul akli, yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain, begitu, ya. Ini Allah musyawarah gini ingin menampakkan aku kuasa loh. Adam itu lebih utama daripada kamu. Itu begitu. Nah, di antara bahwasanya bani-bani Adam ini, kita semua ini mampu mengalahkan keburukan. Buktinya sebagian dari bani Adam ada al-anbiya, war-rusul, wal-auliya. Tuh. Nabi-nabi, Masya Allah, orang-orang yang kamil, sempurna. Para rasul, para aulia, demikian pula. Padahal diciptakan sama Allah ada sisi keburukan juga, ya. Godok, kuatus syahwat. Tapi Allah punya mau, ini utusan khalifah yang sempurna ini beda dengan yang lain. Ya. Para jamaah yang saya hormati, kita lanjutkan. Sementara tadi malaikat ngomong dalam hati, bahasa kitanya nggak ngomong langsung. Panahnu ahaqqu bil istiflaq. Kami itu lebih layak untuk jadi khalifah di muka bumi. Ini maksudnya bukan i'tirad sih, bukan menentang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga tidak meremehkan Adam, tidak. Nggak maksud demikian. Ini barangkali hanya jawaban yang menurut dia tidak bermaksud untuk menentang Allah dan tidak bermaksud menyepelekan, meremehkan Adam. Ya, ya. Bab malaikat dan juga makhluk suci, ya. Wah, ada itu namanya dalam hati terlintas seperti itu. Itu kan keburukan-keburukan. Malaikat semua bersih semua. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakum. Kita lanjutkan.
Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam nama-nama, sebuah nama banyak. Usamiyat ini di muka bumi maupun di langit, penamaan-penamaan benda ini semua sesuatu punya nama, ya, punya nama. Allah ajarkan kullaha semuanya sampai qas'a wal qasi'a wal qaswa usayyah, hal-hal yang kecil, benda, mohon maaf, kayak kita mangkok, ya, mangkok besar, mungkin bahasanya ya kenceng kecil, sampai semua diajar Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, hal-hal yang kecil termasuk pusayyah, ya. Angin yang kecil keluar dari lubang dubur namanya pusayyah, kentut kecil. Kalau yang besar namanya durrat, yang suka, mohon maaf, nah, hal-hal yang kecil diajarkan sama Allah Subhanahu wa taala kepada Adam. Bi'alqa fi qalbihi ilma, Allah ilhamkan. Ini cara Allah, ya, bahwa Adam ini makhluk yang sempurna. Tsuma'aradahu ma'al malaikati, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengemukakan nama-nama tersebut, ya, anal malaikati, kepada malaikat. Faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Malaikat, ya, tadi Adam sudah menunjukkan keutamaan dia sebutkan ini detail semua, tahu. Sekarang aku pengen tahu, coba ayo ambiuni bi asma'i haula'i, akhbiruni, kasih tahu pada saya, kata Allah, tuh nama-nama semuanya tuh, yang lain tentunya yang belum disebut, ya. In kuntum shadiqin, kalau kalian menyatakan diri layak untuk menjadi khalifah. Ditantang sama Allah Subhanahu wa taala. Ayo, kalau ngaku pinter, layak jadi khalifah, ayo sebutin ini nih. Ada tahu malaikat. Tidak tahu. Ya. Tidak tahu tuh. Ya anni la akhluqu a'lama minkum wa annakum ahaqqu bil khilafah. Akhirnya Masyaallah muslimin rahimakumullah, ketika merasa ketidakmampuan, tuh malaikat ini dites sama Allah, suruh tunjukin ini, nyerah dia. Terucaplah dalam mulut malaikat apa? Mereka mengatakan, oh subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tuh bilangnya begitu, maha suci engkau ya Allah, ya. La ilma lana, saya itu nggak punya ilmu, nggak ada pengetahuan, ya, nggak bisa dah, nggak tahu saya. Illa ma'allamtana, kecuali apa-apa yang telah kau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sungguhnya engkau dat yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Ini ada rahasia, ya, dari ayat ini, ya, bahwasanya apa yang terlekat pada diri kita, kemampuan, katakanlah dia belajar dari mulai SD sampai S1, S2, S3, jangan mengklaim merasa pintar. Semua milik Allah. Kalau Allah nggak ajarin, tetap aja bodoh, betul? Iya. Maka kalimat ini sering saya bawakan ketika menjelang saya ngajar. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau ya Allah, saya mah nggak bisa apa-apa. Betul, saya bodoh, al-fakir bodoh. Kalau nggak diajarin sama Allah, nanti biar Allah yang kasih ilham. Ada sedikit saja, segelintir, ya, satu kerikil atau satu debu, mengklaim bahwa saya pintar dan lain-lain, pernah belajar misalnya di anu-anu misalnya, ya, kata Allah, lo tuh kau ngaku-ngaku, sebentar aja, kata Allah, gelap, betul. Banyak penceramah di tengah jalan nggak bisa ceramah. Ada yang ngisengin juga, banyak tuh, ada yang ngisengin, ya.
Di pojok ada yang ngisengin. Nggak bisa bohong. Ada sabab sih, tidak sabab. Mungkin dengki, hasud. Ada cerita. Allahumma yarham. UJ, penceramah Ustaz UJ pernah cerita di tengah jalan mogok nggak ceramah. Allah lebih salah. Ketika ada yang dengki, itu sababnya lewat manusia juga sih. Tapi cara Allah untuk menghentikan kemampuan dia dengan cara apa saja di tengah jalan mogok. Maka seperti itu. Nah, ini masalah ilmu. Nah, sekarang masalah apa saja yang kita miliki, apakah itu berupa harta, apakah itu berupa jabatan, apapun yang kita miliki, jangan mengklaim itu milik kita. Semua inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah. Apa sih? Semua milik Allah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua akan pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tanamkan, awas ini, ya, hilangkan rasa itu. Orang-orang yang mereka dermawan, ya, karena merasa bahwa itu cuma titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dipegang saja. Begitu. Kalau sudah ada rasa itu, cakep Pak, cakep. Ini malaikat angkat tangan, saya nggak tahu apa-apa kalau nggak diajarin. Tuh begitu. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Falamma ambahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Maka Allah berfirman, "Hai Adam, ya ambihum." Beritakan kepada tuh malaikat semua. Kasih tahu tuh malaikat, ya. Bi asma'ihim dengan nama-nama ini semua nih. Disebutin sama Nabi Adam. Falamma ambahum, tatkala Nabi Adam memberitakan kepada malaikat tersebut bi asma'ihim dengan nama-nama tadi, qala ta'ala, Allah bilang sama malaikat taubihan, untuk merendahkan, ya, bilang alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi. Kan saya udah bilang, saya itu lebih mengetahui rahasia-rahasia gaib langit dan bumi, ya. Dan aku juga mengetahui apa-apa yang kau tampakkan dan apa-apa yang kau rahasiakan. Awas, wa alamu ma tubtuna wa ma kuntum taktumun. Allah mengetahui, a'lamu, lebih mengetahui, alimun, maha mengetahui apa yang kau lahirkan, apa yang kau ucapkan, apa yang kau gerakkan, semua Allah tahu. Hatta apa yang kau rahasiakan, bahkan yang tergurat dalam hati pun Allah tahu. Emang Allah nggak tahu? Tusirruna min qaulikum, ya. Apa yang kau rahasiakan dari ucapan kamu, Allah tahu. Ya. Tadi tuh malaikat cuman ngomong, tadi nggak ngomong, dalam hatinya ngomong, cuman pantasan gua malaikat pinter, nggak diomongin, tapi Allah tahu. Ini rahasia, termasuk hikmahnya juga belajar mengimani asma Allah yang namanya Al-Alim, maha mengetahui. Kalau sudah mulai sedikit memahami bahasa kita ma'rifat bil asma, kenal dengan asma Allah Al-Alim, maha mengetahui, tahu. Emang Allah nggak tahu apa yang kamu lakukan? Naudzubillah. Itu hak orang, jangan diambil. Allah tahu. Kau akan bertanggung jawabkan nanti di akhirat. Bukan sekadar tahu, tapi sami'un, Allah juga mendengar. Basirun, maha melihat. Muhitun, maha meliput apa yang ada di muka bumi dan di langit. Nggak ada celah kecil pun Pak, nggak kelihatan sama Allah. Ini orang kalau sudah masuk ke sini, paham dan kemudian memaknai ini, mudah-mudahan kecil untuk melakukan bentuk kemaksiatan. Dia sudah ma'rifat bil asma, kenal dengan nama-nama Allah. Ma'rifatun bis sifat, kenal dengan sifat-sifat Allah.
Apalagi kalau ditambah dia sering zikir, sebut nama Allah, tumbuh semakin ma'rifat, kenal kepada Allah. Udah begitu celah untuk melakukan maksiat mudah-mudahan semakin kecil. Kalau dibilang maksiat, nah ya nggak maksiat sama sekali, bohong sih. Namanya manusia, ya, ya ada salahnya, ada maksiatnya. Tapi prosentasenya mulai mengecil. Tuh. Maka pentingnya kita mengenal asma-asma Allah. Namanya ma'rifat bil asma. Masya Allah. Gitu ya. Kenapa orang-orang cenderung ketika melakukan bentuk-bentuk maksiat yang besar, berzina, membunuh, kayak kemarin, mohon maaf, ya, kasus rame tuh, Taufik ya. Saya nggak habis pikir itu. Sampai disiksa tuh orang, disekap 3 tahun. Ya Allah, ya Rabb. Ya. Yang mudah-mudahan mendapatkan topik sebagaimana namanya ya. Ya. Nah ini kita tidak boleh juga menjelekkan. Jadikan kejelekan itu sebagai ibrah buat kita pelajar. Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah jauhkan pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Nah itu. Jadi kejelekan yang kita lihat seseorang, udah nggak usah kita jelekin lagi, udah jelek kok, ya. Jadikan ibrah pelajaran. Kita berlindung kepada Allah dari pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Sementara kebaikan-kebaikan juga jadi ibrah. Seorang yang soleh, pelajaran, mudah-mudahan minta kepada Allah supaya bisa seperti itu. Begitu. Allah Karim, ya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Wadkur wallahu a'lam bishawab. Ada 10 menit, barangkali ada interaktif, mau tanya-tanya ya, supaya hidup suasana taklimnya, silakan ya, mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan. Saya ingin menanyakan bagaimana caranya. Tadi kan sudah dijelaskan siapapun manusianya yang sudah belajar tentang sifat-sifat Allah sampai diyakini dengan seyakin-yakinnya, maka orang itu tentunya mempunyai kewajiban untuk menyiapkan contohnya tadi itu bukan miliknya sakit hati, itu contoh satu. Sekarang kebanyakan bagian apabila seseorang diingatkan atau dikasih tahu dan mencuri melarang dengan maksiat, itu bahkan lebih galak. Sekarang luar biasa dibandingkan pembunuhan dan seterusnya sekarang yang terjadi. Nah, bagaimana kita yang sudah belajar barang tapi sudah belajar sedikit-sedikit, tapi seperti itu dari beban yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Ketika ada seseorang melihat ya kemunkaran, suatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dikerjakan, ya, pertanyaannya, banyak kejadian ketika diingatkan dia marah, betul, bahkan mungkin lebih galakan dia. Dalam hal ini ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, idza ra'a munkaran falyughayyir biyadihi. Kalau kau melihat sebuah kemungkaran, sesuatu hal-hal yang pelanggaran dikerjakan, kau rubah dengan tanganmu. Tangan di sini pengertian dengan kekuasaan. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau Pak Lurah, ya, dia punya wilayah di daerah ini ada bentuk kemungkaran. Contoh, ya, ada warung-warung, remang-remang jual narkoba, miras dan lain-lain, laporkan ke lurah RW setempat, kasih ya surat semacam teguran bahwa dilarang menjual A, B, dan C. Peringatan, kalau masih menjual kami akan tindak, tutup dengan kekuasaan dia. Silahkan para pejabat
rubah itu kemungkaran-kemungkaran. Nah, kita nggak bisa seperti itu, apalagi main pukul, dan efeknya akan kemudian berdampak negatif pula. Ada alternatif yang kedua. Fa'ilam tastati, kalau kau nggak mampu melakukan yang tadi yang pertama, ya, bil lisan, itu yang kedua. Dengan bicara kita, kasih nasihat. Kita diperintahkan wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, saling menasihati tentang kebenaran dan saling menasihati tentang kesabaran. Ini dalam hal nasihat juga, ya, sama, ada level-levelnya. Barangkali kalau ustadz masih didengar karena memang kerjaannya dan dia punya power. Oh ustadz, ya, ya. Tapi kalau ustadz bukan siapa bukan, nah, ngasih tahu, ini juga akan memberikan dampak yang negatif. Alternatif yang ketiga, dalam tasdati wabi kolbi, udah dengan hati kita nggak bisa yang pertama, nggak bisa yang kedua, udah yang penting ingkar seperti, ya, bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang cakep, Pak, yang cakep nih, ciri mukmin yang sudah bagus dan tingkatannya sudah mulai soleh, dia boleh ingkar di depannya kalau bisa melengos, kalau bisa menampakkan muka yang kita tidak suka, tapi di belakang kita doain dia. Suka nggak? Saya mau nanya nih, ada saudara kita yang melakukan keburukan, kita boleh menampakkan ketidaksukaan, ngelengos lah, segala macam, karena itu kemungkaran. Tapi di belakang itu lahiriah kita tidak, boleh kita nggak suka, tapi batin kita kasihan, rahim. Nah ini memarifati asma Allah yang rahim ini. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Tebarkan kasih sayang, ya, di muka bumi. Kalau kau tebarkan kasih sayang, penduduk langit akan sayang kepada kamu. Bagaimana caranya? Ya Allah, ya Rabb, si fulan saudara saya, sama muslim, mudah-mudahan diberikan taufik hidayah. Taufik lagi akhirnya. Mudah-mudahan diberikan taufik hidayah, ya Allah. Bisa sholat, mau puasa, mau ngaji. Ya Allah. Al-Fatihah. Suka, pernah, besok belajar. Tidak sekedar nasihat, doa. Apa berarti sih Fatihah sekali? Di sela-sela doa kita untuk diri kita, keluarga kita. Kalau orang soleh, Pak, bukan sendiri, dia sudah mulai bertanggung jawab untuk masyarakat, yang nggak doain masyarakatnya daripada soleh. Kita kan nggak doain untuk diri kita, istri, bini, anak-anak kita doang tuh. Nggak pernah, kadang jarang mikirin masyarakatnya. Betul. Kalau orang sudah berbagi keluas begitu, menunjukkan rahimnya sudah tinggi, dan ciri-ciri kekasih Allah itu ada di situ tuh. Semua kekasih Allah, wali-wali Allah itu rahimnya tinggi sekali, sayang. Karena memang diciptakan pengganti Rasulullah, wali-wali ini rahmatan lil alamin. Rasul itu rahmatan lil alamin, dan wali-wali itu penggantinya sama untuk kasih sayang. Dia nggak mau saudaranya masuk neraka. Ayo sudah. Baik. Insya Allah. Ya, masya Allah. Ada yang lain? Cukup ya? Ya. Udah bunyi itu berarti. Demikian para jamaah yang saya hormati, apa yang saya sampaikan, ya, mudah-mudahan benar adanya sesuai dengan kehendak pengarang ini kitab, ya. Dan apabila ada kesalahan yang keliru, mudah-mudahan Allah maafkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا
ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أهل النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Kita tutup bareng-bareng. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.